bukan hidup yang berat. Lo aja yang kebanyakan mikir. Diputar. Diulang. Dibikin ribet sendiri. Udah, langsung coba aja. Coba apa? Coba tanya. Coba tanya. Radio. Jangan dengerin episode ini sampai habis, kecuali lo emang pengen tahu gimana satu tarikan pena bisa jadi saksi bisu 2 kasus paling bikin geger di kampus. Satu masih misteri, satu udah punya akhir, tapi luka yang ditinggalin gak pernah selesai. 107,9 FM, 8 Radio ITB, Your Entertainment and Music Station. Halo Kampus Mania, selamat datang di CTRL bersama aku Shay. dan aku Zaldi. Selamat siang Kampus Mania, gimana kabarnya? Berhubung kita semua udah masuk ke masa liburan, apakah kalian sudah bersantai atau justru harus melengkapi tugas-tugas dan juga ujian pengganti karena indeks D6 masih jam pasir atau T? Nah, buat kalian yang sudah selesai semua, selamat berlibur karena kita semua sudah melewati ujian dan juga tugas besar yang sempat jadi beban pikiran kita semua. Apalagi ya, kebiasaan anak ITB saat bikin project atau lagi praktikum selalu dilatih untuk peka melihat anomali atau mencari tahu error terkecil dari sebuah project. Bener banget tuh, dari kebiasaan tadi tuh ya Shay, kita tuh jadi sadar kalau misalnya ngedeteksi sifat asli orang tuh jujur susah loh. Karena di kampus tuh ya, semua orang tuh punya kepribadian yang beda-beda. Mulai dari trik yang pintar maupun kayak orang yang bisa menutupi kepribadiannya menjadi innocence atau polos gitu. Nah, ada lagi yang namanya blind spot, yang dimana kita tuh sering mikir nih ya, kalau misalnya kriminalitas itu selalu berpikir dengan kayak pembunuhan, seksualitas, tapi yang lebih parah itu tuh ada kriminalitas yang menyangkut pautkan hati atau tindakan yang sebenarnya menyangkut emosional kita loh Kampus Mania. Bener banget, kita tuh jadi cenderung menyepelekan ya. Padahal kita tuh mahasiswa ITB nih, calon-calon engineer yang biasanya diajarin cara ngelihat keretakan kecil dari sebuah beton yang luarnya tuh mulus, kokoh. Padahal kalau dilihat secara detail dari dalam, terdapat kerusakan struktur yang fatal dan siap roboh kapan aja. Nah, kalau di dunia kriminalitas, ada goresan pulpen sebagai struktur psikologis asli manusia, di mana terdapat impuls paling bawah, sadar yang terekam, trauma, emosi, sampai skenario bohong, pelaku yang gak bisa ditutupi sama image pintar mereka. Maka dari itu, Kampus Mania, kita bakal bongkar gimana goresan tinta bisa ngasih unjuk tanda manipulasi sampai fantasi seksual menyimpang yang selama ini ketutup secara rapi. Tapi ya sih, sebelum kita bedah tulisan tangannya, better kita kenalan dulu nih sama kasus yang jadi pintu obrolan kita hari ini. Kasus yang sampai sekarang tuh menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang, apalagi kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa UI mungkin ya, karena udah viral banget nih. Nah, yes, apalagi kalau bukan kasusnya Akseina Ahad Dori. Buat Kampus Mania yang mungkin masih belum familiar sama kasus ini, Sheila mengajak kalian mundur ke bulan Maret tahun 2015, di mana Akseina Ahad Dori, seorang mahasiswa biologi MIPA UI, dilaporkan menghilang. Kemudian, beberapa hari kemudian jasanya ditemukan meninggal di Danau Kenanga UI dengan kondisi yang sangat janggal. Dari pihak berwenang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi, serta berbagai informasi terkait aktivitas Akseina sebelum menghilang. Tapi hingga kini penyelidikan masih berjalan dan menjadi salah satu misteri terbesar di Indonesia. Tapi ya Zal, salah satu hal yang sempat jadi pembicaraan publik karena terdapat analisis grafologi yang katanya ada kaitannya dengan kematian Akseina. Kira-kira gimana ya? Menarik tuh, tapi sebelum kita lanjut nih Kampus Mania, mending kita kenalan dulu sebenarnya grafologi itu apa sih? Nah, secara sederhana, grafologi itu studi yang mempelajari hubungan antara tulisan tangan seseorang dengan kepribadian dan psikologisnya. Dalam grafologi, beberapa aspek yang biasanya diperhatikan meliputi tulisan tangan, tekanan pena, kemiringan huruf, jarak antar kata, serta bentuk tanda tangan. Nah, dari analisis yang beredar, muncullah asumsi dan juga interpretasi bahwa tulisan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai karakter, cara berpikir, dan juga kondisi emosional seseorang. Nah, karena itulah banyak orang tertarik melihat apakah tulisan tangan dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kehidupan seseorang sebelum suatu peristiwa terjadi. Walaupun menarik ya, Zaldi,
Tapi grafologi ini masih menjadi metode yang lumayan kontroversial karena banyak ahli menilai bahwa grafologi ini tuh belum memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Nah, karena hasilnya nih Shay, hasilnya tuh sering bersifat interpretatif dan dapat berbeda antara satu analisis dengan analisis yang lainnya. Oleh karena itu, grafologi lebih tepat dipandang sebagai sudut pandang tambahan, bukan sebagai bukti utama dalam suatu investigasi. Nah, kalau misalnya nih tulisan tangan kita bisa dibaca kepribadiannya sama dosen, berarti lembar jawaban kita pas ujian ketahuan gak sih kayak makin bawah tuh makin stres? Itu mah kecil banget guys Shay. Dari awal tulisan terapi itu kayak kita nggak bisa ngerjainnya nih, tapi makin lama tuh makin acak aduk gitu, kayak makin kayak tulisan ceker gitu. Nah, itu tuh lebih serem mana nih? Aku mau nanya ke Shay, lebih serem jejak digital kita atau tulisan tangan kita? Kayaknya jejak digital deh, soalnya kalau dilihat dosen doang kayaknya masih aman. Aman. Nah, jadi itu sekilas soal Aksena dan gimana grafologi sempat ikut bicara di dalam kasus ini. Tapi ternyata grafolog yang sama juga pernah diminta analisis di kasus lain nih, yang gak kalah bikin geger di kampus Mania. Oke Kampus Mania, kita lanjut ke kasus Gilang Bungkus yang viral tahun 2020, tapi sempat viral kembali di tahun 2025. Dan di sini ngebuka mata banyak orang soal gimana manipulasi itu bisa terjadi di mana aja di depan mata kita tanpa kita sadari. Wah, menarik sih Shay ini kasus ini, karena mungkin kampus Mania di sana udah penasaran nih terkait kasus yang bakal kita bahas sekarang. Oke, jadi kasus ini merupakan dilakukan oleh seseorang bernama Gilang Aprilia Nugraha Pratama yang merupakan seorang pria berumur 22 tahun yang sempat viral di tahun 2020 setelah korbannya speak up di Twitter. Nah, Gilang ini seorang mantan mahasiswa UNER yang punya fetish kain jarik. Dia tuh fetish ngebungkus dan juga mendokumentasikan korbannya dengan embel-embel objek penelitian. Wah, itu jujur janggal. Ini menurut kalian nih janggal nggak sih teman-teman? Janggal. Fun fact nih ya, korbannya tuh bukan 1 atau 2 orang, tapi melainkan 25 orang, dan yang gongnya itu cowok semua. Kan kayak, hah, bener gak sih? Nah, semua yang di dekatnya itu secara perlahan yang bisa dibilang tuh kayak manipulatif gitu sebelum dijadikan objek. Apalagi mereka semua tuh gak ada yang nyadar ya, karena dideketin itu secara normal. Tapi abis ketangkep, Gilang kabur ke Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian dia sembunyi di rumah tantenya sampai akhirnya ditangkap oleh tim Polrestabes Surabaya. Untungnya ketangkep ya, karena soalnya ngeri banget gitu. Bayangin aja, 25 orang dideketin satu persatu dan semuanya ngerasa dideketinnya tuh kayak ya udah secara normal-normal aja gitu ya kan. Kayak janggal kan, kayak kok bisa sih terjadi kayak hal kayak gini gitu. Apalagi kan yang deketin tuh sesama gender, jadi Iya. kita tuh menimbulkan rasa percaya gitu kan ya, apalagi mahasiswa UNIF yang berprestasi juga Uner gitu kan. Nah, disinilah grafologi juga mengambil posisi. Setelah Gilang viral, publik mulai mengulik lagi berbagai hal tentang dirinya, termasuk tulisan tangannya di papan tulis yang dinilai janggal. Nah, kasus ini tuh ahli yang diminta menganalisis tulisan Gilang ini merupakan salah satu grafolog yang sama kayak kasus kita sebelumnya nih, yaitu Deborah Dewi yang sudah tervalidasi secara internasional, jadi bukanlah sebuah nama yang baru nih Kampus Mania. Dari tulisan Gilang di papan tulis, Deborah menemukan 3 indikator, yaitu margin kiri tidak beraturan, ukuran huruf vokal yang berubah-ubah, dan kemiringan tulisan yang ekstrim. Bahkan dalam satu kalimat saja ya, bisa menunjukkan emosi, kontrol diri, dan juga gambaran yang tidak stabil. Nah, Deborah juga menjelaskan bahwa kalau ketiga indikator ini muncul bersamaan, itu bukan suatu yang bisa diabaikan begitu aja. Terutama kalau orang tersebut tuh sudah mulai menunjukkan perilaku yang melampaui batas norma sosial gitu, Shay. Bener banget, pasti 25 orang korbannya tuh shock berat ya. Apalagi Jujur. semuanya tuh ngerasa dideketin secara normal. Ternyata pinter secara akademik tuh gak bikin kita otomatis kebal dari manipulasi secara psikologis. Nah, makanya nih Kampus Mania, kalau ada sesuatu yang ganjil dan meski nggak bisa dijelasin, itu udah cukup buat mundur aja. Satu tweet aja bisa bikin 25 korban tuh tervalidasi loh Kampus Mania. Maka dari itu, dari Aksena sampai Gilang Bungkus, mereka memiliki satu kesamaan yang bisa kita simpulkan, yaitu interpretasi itu beda sama fakta ya. Grafologi bisa aja masih arah, tapi bukti dan investigasi tetap jadi dasar utama untuk memahami suatu
suatu peristiwa ataupun kejadian. Dari dua kasus ini juga ngajarin kita soal keberanian buat ngelihat sesuatu lebih dalam dan buat bersuara kalau ada yang janggal. Karena kalau kita speak up itu bukan suatu kelemahan tapi kekuatan yang justru bikin korban-korban lain juga berani buat speak up. Setuju banget, Shay. Nah, ngomong-ngomong soal ngeliat lebih dalam nih, mending kita langsung aja ngasih breakdown kasus dari pertama kita gitu tentang Aksena ini dengan tulisan tangannya asli. Oke Kampus Mania, sekarang kita udah punya barang bukti yang tak lain lagi surat peninggalan yang konon katanya ya Zaldi masih jadi perdebatan apakah ini ditulis oleh Aksena atau bukan. Wah, menarik nih, kita bisa nge-breakdown sebenarnya apa sih yang tadi udah kita bahas dari kayak grafologinya mungkin ya. Ini kita bisa lihat di salah satu contoh surat dari peninggalan terakhir dari Aksena itu sendiri, Bang Kampus Mania. Oke, jadi kita mau ajak Kampus Mania buat kupas tuntas sama-sama. Nih, mari kita lihat pilihan kata ataupun diksi yang digunakan di surat wasiat atau surat peninggalan ini. Mari kita lihat di kata-kata search for existence. Menurut kamu gimana, Zal? Jujur ya, search for existence itu terlalu dibuat-buat seolah-olah kayak ini tuh udah dipersiapkan kata-katanya loh. Kayak sejujurnya nih ya, kalau dari Zali sendiri, kalau misalnya lagi dalam suasana yang terburu-buru atau lagi janggal nih hatinya, pasti pemilihan kata-katanya itu kayak simple aja, kayak ya udah gitu, yang langsung terspontan dari mulut aja. Kayak misal contoh nih, ada bisa pakai kata-kata don't look for me, itu kan lebih spontan ya, lebih kayak natural gitu. Kalau misalnya kayak existence itu kayak jujur terlalu Duolingo banget nih menurut Ini Zali. kayak kaku banget ya, bukan bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari. Apalagi kata ortu Aksena tuh, Aksena adalah mahasiswa yang fasih berbahasa Inggris gitu. Kalau menurut teman-teman yang di layar belakang gimana? Jujur agak kaku ya. Kaku banget. Bener sih kata Zaldi, harusnya kayak don't look for me aja gitu. Iya kan, kayak itu lebih spontan. Gitu. Lebih banyak pikiran, pasti nggak nyari kata-kata yang susah gitu kan ya. Nah, kalau menurut Kampus Mania gimana? Boleh banget ya tulis opini kalian di comment section. Nanti kita juga udah sabar sih buat baca-bacain opini dari Kampus Mania di kolom komen di bawah. Iya, jadi kalian bisa banget ya. Menurut kalian tuh tulisan ini beneran ditulis oleh Aksena karena dia seolah-olah bunuh diri atau sengaja disisipin oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya udah dulu kali ya mikir-mikir konspirasinya nih Zaldi, karena sekarang kita mau main grafologi Challenge. Kampus Mania boleh banget nyiapin kertas dan juga pulpen di dekat kalian masing-masing ya sekarang. Nih, kita udah nyiapin kertas. Nah, nanti gimana nih sistemnya, Shay? Kita bakalan nulis nama kita 2 kali. Yang pertama nih kita bakal nulis tanpa gangguan, dan yang kedua kita bakal nulis diganggu gitu ya. Kita bakal nanya-nanya, bakal kita cerita kali ya. Jadi kita nulis yang pertama dulu kali ya. Jadi tadi ganggu dulu nih, Shay. Apa mau nulis Kayaknya kita biasa? nulis dulu deh bareng-bareng. Oke, nulis biasa dulu kali ya. Oke, aku udah selesai nih. Kampus Mania udah selesai belum? Harusnya udah ya. Zali juga udah beres nih nulis nama. Nah, selanjutnya Kampus Mania kita bakal pakai gangguan dari eksternal. Jadi kayak kita nanti bakal ngomong-ngomong ngegangguin Shay lagi nulis gitu ya. Jadi Zali dulu kali ya. Oke. Sak boleh. Shay, kamu IPK-nya berapa kemarin? Fisikanya gimana? Nilainya bagus atau enggak? Apa indeksnya C? Atau UP? Atau kamu terlalu banyak tugas sampai matil di semua kelompok? Enggak ya Kampus Mania. Gimana? Ya gitu. Kalau gantian. Giliran aku ya yang ngegangguin Zaldi. Boleh. Zaldi gimana uasnya? Zaldi kira-kira IP semester ini naik apa turun nggak dari semester lalu? Zaldi lagi uasnya gimana? Naik apa turun dibanding UTS Zaldi? Oke, gimana ya? Aduh, Jadi kita udah kena selesai ya, mental Kampus nih Zali tuh masalahnya. Jujur ditanya indeks kayak mau meledak. Oke, sekarang kita bakalan ngebandingin tulisan yang tanpa gangguan Sama dengan tulisan yang gangguan. dengan gangguan. Kita Gimana nih? Zuzur jadi kayak cekan ayam. Sheila Kok sih enggak, mungkin Jujur berarti emang bagus ya? pertanyaan
UAS dan IP tuh nggak mengganggu kondisi mental Sheila kali ya? Oh, udah terbiasa mungkin kali ya. Nah, coba Kampus Mania bandingin tulisan Kampus Mania tanpa gangguan sama ada gangguannya. Apakah sama kayak Zaldi yang berbeda banget nih, apa kayak Shay yang nggak berubah gitu ya? Bener, karena ukuran tulisan, terus tuh kemiringan tulisan bisa menunjukkan kalau kita tuh terdapat gangguan emosional Betul ataupun gangguan kepribadian ya menurut grafolog tadi. Oke Kampus Mania, dari 2 kasus ini kita belajar bahwa orang yang kelihatannya mungkin biasa aja bisa aja nyimpen sesuatu yang nggak biasa nih, dan itu nggak selalu kelihatan dari luar. Bener banget, pinter akademik aja tuh nggak cukup buat bikin kita kebal dari manipulasi. Justru karena itu, radar sosial kita yang harus lebih jalan. Bener banget, kalau ada yang ganjil meski belum bisa dijelasin nih logikanya, itu udah cukup banget jadi alasan buat mundur. Dan buat siapapun yang pernah di posisi itu, satu suara aja bisa nyelamatin yang lain. Karena bersuara itu bukan kelemahan ya teman-teman, itu adalah sebuah keberanian. So, itu dia Kampus Mania untuk kasus kita hari ini. Tapi tenang aja nih, kita bakal kupas tuntas lebih banyak lagi kasus. Maka dari itu, jangan lupa untuk kepoin Instagram kita di 8EH Radio ITB, di TikTok kita di 8EH Radio ITB, X 8EH Radio _ Kemudian Spotify di 8EH Music, YouTube 8EH Radio ITB, dan juga website 8ehradioitb.com. Saksikan episode CTRL selanjutnya. Aku Sheila, Dan aku Zaldi. kami pamit undur diri, and don't forget to Be smart and stay cool in Harmonia Progressio.